hari ini yaitu kita akan membicarakan tentang anak nih. Kita kedatangan tamu, langsung aja ada Kak Dwi Putri dan juga Kak Esa Putri dari Forum Anak Kabupaten Kuningan Bersatu ya. Forum Kabupaten Anak Kuningan Bersatu. Selamat malam. Selamat malam Kak. Saya panggil Kak Esa dan Kak Putri boleh ya? Kak Dwi dong. Kak Dwi. Kak Esa dan Kak Dwi ya. Tapi bisa disapa akrabnya Kakak Uwi. Kakak Uwi. Iya, Uwi. Dan Karena Kak Esa. Dwi, Uwi. Yang mana yang Kakak Uwi? Ini biar di kamera tahu nih. Oh, ini. Oh, yang ini ya. Sebagai fasilitator anak Kabupaten Kuningan. Dan ini sebagai pengurus Forum Anak Kuningan. Forum Pengurus Anak Kuningan. Ya. Sebelum jauh nih, batasan yang namanya anak itu berapa tahun sih? Siapa nih? Aku jawab ya. Jadi untuk batasan usia anak itu udah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Yang disebut anak itu adalah seseorang di bawah 18 tahun termasuk bayi di dalam kandungan. Jadi bayi yang di dalam kandungan juga merupakan anak dan perlu dipenuhi hak-haknya gitu. Berarti SMA, SMP pun masih anak Iya, ya? masih anak-anak. Cuman kan orang kadang salah paham gitu ya. Anak itu anak-anak kecil gitu Iya, ya. mikirnya kayak gitu. Padahal sebenarnya anak itu ya orang-orang yang belum berusia 18 tahun kayak gitu. Iya. Berarti cakupan Kak Dwi dan Kak Esa ini juga dari mulai 18 tahun ke bawah ya? Iya. Kalau untuk Dwi sendiri, Dwi kan fasilitator. Jadi Dwi itu pernah aktif di Forum Anak Kabupaten Kuningan dan sudah melampaui batas umur 18 kan. Jadi disebutnya fasilitator. Lebih ke mengarahkan dan menjadikan contoh untuk Forum Anak Kuningan gitu. Apakah di forum anak ini para pengurusnya harus kekanak-kanakan? Wah, Esa gimana? Enggak juga sih, siapa aja boleh. Kalau sifat gitu kan kayak pasti beda-beda ya tiap orang. Yang penting mau gitu. Ada keinginan buat peduli terkait isu-isu anak kayak gitu. Siapapun boleh gabung sama Forum Anak. Dan tentunya bisa memenuhi kebutuhan yang pemenuhan hak anak di Kabupaten Kuningan juga ya. Iya. Terus gitu, partisipasi juga. Iya. Nah, buat pendengar yang belum tahu Forum Anak Kuningan Bersatu itu apa sih? Ya, kemudian kapan sih berdirinya dan di mana kantornya atau base camp-nya? Iya. Jadi Forum Anak sendiri itu sebenarnya udah ada dari tahun 2010, cuman waktu itu kayak belum sah ya ibaratnya. Nah, tapi disahkannya itu sejak tahun 2014 itu menurut surat keputusan Bupati. Jadi kita pemerintah tahu gitu karena Forum Anak sendiri itu kan di bawah naungan pemerintah ya, di bawah naungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga sama Dinas PPPA setempat juga kayak gitu. Jadi Forum Anak ini pasti yang akan dibahas itu pasti tentang anak terus kayak gitu. Oke, berarti memang dari awal sudah aktif terjun di pemerhati anak, cuman diresmikannya 2014. Iya. Oke, base camp-nya di mana? Sekretariatnya kita di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Oke, siap. Sebagian orang mungkin lebih mengenal atau akrab dengan Kak Seto di Dunia anak ya. Perlindungan anak ya. Nih, bedanya dengan Forum Anak itu apa? Atau batasannya nih atau gimana nya? Bedanya lah. Karena Forum Anak ini kan dinaunginnya itu langsung sama pemerintah sama Kementerian PPPA. Kalau KPAI itu kan beda lagi gitu. Jadi kita dinaungin langsungnya itu sama KPPA, tapi kita juga dibantu dan difasilitasi juga sama KPAI gitu. Oke. Terus untuk di organisasinya untuk pemilihan ketua Forum Anak itu gimana tuh? Apakah langsung ditunjuk oleh lebih dinas? Internal sih, jadi dari dinas kita juga, terus dari teman-teman juga. Iya, jadi semua keputusan yang diambil sama Forum Anak itu berdasarkan hasil suara anak gitu. Jadi nggak ada keterlibatan orang dewasa, paling orang dewasa itu untuk mengawasi kayak gitu. Lebihnya ke fasil gitu. Iya, fasilitator. Dan fasilitator juga sebenarnya nggak langsung terjun ya, jadi lebih ke kayak pengawasan aja. Untuk segala keputusan gitu diambil langsungnya sama anak. Nah, kepengurusan Kak Esa dan Kak Dwi sendiri ini sudah berapa tahun nih? Wah, Kak Esa dulu apa Kak Dwi dulu nih? Dwi dulu. Kalau untuk Dwi sendiri kan tadi Forum Anak itu tahun 2014 ya. Dwi itu masuk tahun 2016. 2016 terus lengser ya. Lengser itu tahun 2019 berarti. 2019 dan
Dwi juga pernah dikasih amanah sebagai duta anak Kabupaten Kuningan dulu tahun 2018 juga alhamdulillah, dan 2019 berarti jadi fasilitator. Tentu ada SK juga gitu. Setelah itu baru ke ESA gitu ya, Iya, 2019. Aku sebenarnya ikut forum anak itu tahun 2018, tapi itu di forum anak kecamatan. Setelah itu gabung di kabupaten, ikut kepengurusan juga di kabupaten. Terus setelah itu tahun 2020 gabung sama forum anak provinsi. Tahun 2021 kemarin diamanahin sebagai pengurus forum anak nasional. Wah, satu-satunya loh dari Kuningan Satu-satunya yang lolos. bukan dari Kuningan tapi dari Jawa Jawa Barat, Barat. iya. Oh, Dari Jawa Dan Barat. banyak apresiasi dari teman-teman Jawa Barat juga sebenarnya. Alhamdulillah. Forum anak Jawa Barat. Emang sesusah apa sih untuk terjerumus ke nasional gitu? Kan harus menyisihkan banyak orang ya. Iya, betul. Apa yang menjadi poin-poin pertimbangannya nih? Gimana ya? Aku juga sebenarnya nggak tahu pasti kan, karena aku juga sebagai peserta gitu. Tapi kemarin ada beberapa tahapan Fasenya yang apa, harus dilewatin, kayak misalnya bikin esai sama wawancara. Itu pun masih seputar forum anak gitu. Jadi yang penting kita tahu apa ya? Paham materi forum anak kayak gitu. Terus tentang undang-undang, tentang dasar hukum forum anak gitu, itu harus tahu sih. Oke. Nah, kalau di Kuningan sendiri berbicara mengenai forum anak ya, apa sih yang menjadi fokus utama di forum anak Kuningan ini? Melihat katakanlah isu-isu anak di Kabupaten Kuningan, betul. apa yang akhirnya menjadi fokus kalian nih? Kalau untuk fokus dari forum anak sendiri itu, jadi lebih seperti kayak wadah partisipasi dan aspirasi. Jikalau misalkan kita kan di forum anak sendiri itu dia itu beda-beda dari wilayah kan, beda-beda wilayah, tentu beda-beda sekolah, tentu juga beda-beda isu. Gitu. Jadi misalkan ada temen nih A, dia menyampaikan sebagai pelopor dan pelapor. Itu tujuan fungsi utamanya forum anak ini. Jadi bukan forum anak Kuningan aja, tapi tujuan fungsi utamanya forum anak itu sebagai pelopor dan pelapor. Jika ada isu terkait bully ataupun ya seperti yang seksual seperti itu, pelecehan, nah kita bisa melaporkan ke forum anak. Jadi kita itu nggak langsung terjun, tapi kita melaporkan dari forum anak, kita wadahi dulu, dan dari pewadahan itu kita berikan langsung kepada dinas. Iya, Seperti kayak gitu. itu. Jadi kalau forum anak batasannya hanya sebagai pelopor supaya kita mempelopori supaya teman-teman di sekitar kita minimal enggak melakukan hal-hal yang buruk tersebut. Terus sebagai pelapor ketika kita sebagai korban atau sebagai saksi melihat hal-hal yang melanggar tentang hak anak, kita laporkan kepada yang berwenang, misalnya ke dinas PPPA, ke Polres, yang kayak gitu. Terus sebagai wadah partisipasi itu contohnya kita setiap tahun ada yang namanya Suara Anak Indonesia. Nah, kita di situ forum anak menampung suara-suara anak, khususnya forum anak Kuningan menampung suara anak di Kuningan. Jadi nanti di situ anak-anak di Kuningan tuh bisa apa ya, menuliskan kira-kira di lingkungan mereka tuh ada isu apa, apakah misalnya yang sekarang lagi ramai kan terkait pelecehan seksual, itu bisa dimasukkan ke situ. Terus harapannya pemerintah itu apa gitu untuk kasus tersebut. Terus misalkan hal-hal lain terkait misalkan akte kelahiran, kartu identitas anak dan lain sebagainya dimasukkan ke dalam suara anak itu. Nanti forum anak tampung, nanti forum anak di forum musrenbang, musyawarah rencana pembangunan itu nanti kita sampaikan langsung kepada Bapak Bupati kayak gitu. Jadi peran kita sebagai jembatan antara anak Kuningan terhadap pemerintah kayak Berarti gitu. benar-benar dari suara anak-anak ya. Ya, kayak gitu. Cara menampung suara dari anak-anak itu seperti apa? Kan anak-anak tuh jarang bisa untuk mengekspresikan atau menyampaikan pendapatnya. Iya. betul. Nah, Gimana? kita semaksimal mungkin supaya semua anak Kuningan itu bisa ikut partisipasi dalam penyampaian suara anak ini. Nah, kita biasanya kerjasama sama organisasi-organisasi kayak misalnya forum OSIS, itu kan banyak juga anggota-anggotanya yang masih usia anak. Atau misalnya kita sebar juga ke sekolah-sekolah gitu, kerjasama gitu. Nanti kita kirim semacam link atau form untuk gimana sih cara menyampaikannya kayak gitu. Nanti kita tampung kayak Jadi gitu. tetap melibatkan teman-teman di sekolah juga ya. Iya. Untuk saat ini kita selain lewat media sosial, kita langsung nyasar ke sekolah-sekolah gitu supaya lebih mudah. Kita coba kebumikan ya, atau kita coba lihat realita di lapangan.
atau realita yang terjadi di masyarakat. Banyak sekali anak-anak SD atau bahkan juga mungkin dari sudah di bawah SD atau bahkan SMP yang ini atau mana yang bagian sore juga ini. Dari mulai jam 7 sampai jam 12 atau jam 2 sekolah. Timpah lagi sama kursus. Iya. Timbah lagi sama belajar ngaji, ya kan? Ini untuk anak SD itu sudah layak nggak menurut forum anak? Kan dari situ sisi bermainnya udah hilang, betul. Iya. Betul nggak? Betul. Ada nggak suara-suara yang masuk ke forum anak tentang masalah itu? Ada pasti ada yang masuk kayak gitu. Tapi kita juga kita forum anak sebisa mungkin untuk menyampaikan suara tersebutnya kan terkait sekolah, apalagi misalkan SMP SMA sekarang banyak yang full Banyak day banget. gitu. Tapi kan kita juga forum anak bisa menyampaikan dan bisa mensuarakan gitu, tapi belum tentu bisa merubah kebijakan karena kalau sekolah itu kan beda lagi kebijakan yang bikinnya ya dari dinas pendidikan itu ada aturan-aturan khususnya lagi terkait sekolah gitu. Nah jadi kita sebisa mungkin menyampaikan tapi belum tentu suara-suara yang kita sampaikan itu pasti selalu selalu direalisasikan oleh pemerintah gitu. Tapi kita sebisa mungkin untuk merealisasikan itu. Dan gitu. sebelumnya juga kita sudah kayak dari pemerintah untuk mencanangkan sekolah ramah anak ya. Nah, sekolah ramah anak itu kan ada beberapa kategori, misalkan yang seperti tadi jam belajar gitu. Dan untuk di Kabupaten Kuningan sendiri itu sangat minim untuk dukungan sekolah ramah anaknya. Jadi di sini juga kita berusaha supaya teman-teman yang mendengarkan bisa ikut mendukung sekolah ramah anak juga gitu. Karena di Kuningan tuh banyaknya gini, mungkin di Kuningan udah cukup banyak sekolah-sekolah yang udah sekolah ramah anak, tapi baru labelnya aja gitu. Iya. Isi dari sekolahnya itu belum ramah anak. Karena banyak banget kan indikator-indikator yang termasuk sekolah ramah anak itu harus gimana, indikatornya ada banyak banget. Nah, banyak sekolah yang belum memenuhi indikator tersebut tapi sudah melabeli nama sekolah mereka sebagai sekolah ramah anak gitu. Jadi diharapkan sih semua pihak bisa ikut kerjasama untuk benar-benar merealisasikan program tersebut gitu. Jadi penasaran seperti apa sih sekolah ramah anak itu? Yang idealnya seperti apa? Oke. Orang-orang mikirnya kalau sekolah itu berarti pada ramah-ramah ya gitu. Dua orang ini yang fokus di forum anak ini waktu kecilnya lucu atau ada yang asik lah di masa kecil, yang asik atau gimana nih motivasinya lah untuk jadi di forum anak? Gimana nih? Aku pas kecil sebenarnya ayah aku kan pembina pramuka, jadi pas kecil tuh ikut aktif pramuka, tapi pas udah gede SMP SMA jadi males gitu. Terus ikut forum anak juga sebenarnya nggak ada hubungannya sama pas kecil sih, kayak pas SMP diinformasiin sama guru BK, kebetulan pas SMP juga ikut PIK-R. Terus kayak apaan gitu, penasaran, terus ya udahlah asal ikut gitu. Keterusan sampai sekarang. Pernah dibully nggak waktu anak? Bisa dibilang pernah gitu. Pernah. Kayak tapi nggak dibully sampai yang gimana gitu, cuman ada ada hal-hal yang beda gitu, kerasa gitu, tapi nggak apa-apa sih. Saya menduga atau bukan menduga ya, bisingnya atau bising itu bahasa Indonesia Barangkali. Takutnya. gitu ya, masuk di dunia forum anak tuh karena emang pernah ngerasain dibully, jadi ini jangan sampai terjadi ke anak-anak. Ada yang seperti itu kan latar belakangnya. Iya. Tapi kalau pribadi Dwi sendiri waktu kecil emang ada beberapa hak yang Dwi belum punya. Gitu, makanya waktu pas ikut foraku, wah ini hak aku loh, Sepertinya hak aku aku sebagai gitu. sebagai anak gitu. Harus dikampanyekan nih biar Seperti itu Pak. Sepertinya intinya. aku juga gitu deh. Ada beberapa hak yang belum didapetin sama Dwi gitu loh. Iya. Apalagi pas terjun ya, ternyata di dunia anak, ternyata banyak yang belum kita dapatkan sebagai seorang anak gitu ya. Iya, betul. Wow. Seperti itu. Oke. berarti di forum anak mah emang harus anak-anak ya, Iya. nggak boleh dewasa. Ya karena memang kan khusus Iya. anak-anak. Iya. Karena ini dari ranah anak-anaknya. Iya, ada bukan- keterlibatan orang dewasa, tapi orang dewasanya juga melingkupi anak-anak gitu, kayak dinas PPPA, Fasilitator. terus fasilitatornya juga tadinya forum anak gitu, jadi kayak masih circle itu juga. Sudah merasakan lah seperti apa suara-suara anak. Setelah Esa dan Dwi
lepas dari umur 18 berarti sudah bisa harus ngelepas nih. Aku masih Masih anak. Ya, maksudnya kalau di atas 18 berarti sudah tidak boleh lagi di forum anak. Kalau untuk forum anak dia masuk SK. Masuk. Jadi Dwi fasilitator forum anak Kabupaten Kuningan. Iya. Hanya saja tidak terlibat Perannya langsung. beda gitu. Perannya beda gitu. Lebih ke kayak pengawasan dan Iya. jadi contoh gitu. Iya. Tapi bukan judge gitu. Lebih ke kayak ya kita sharing-sharing dan Dwi pengalaman kasih. ya. Iya. Nah, menanggapi pertanyaan tadi Bang Abdi nih, boleh dikasih bocoran sedikit mungkin ya. Tadi kan sekolah ramah anak gitu ya. Apa Indikatornya apa sih yang Apa kalian sih tahu sekolah nih? ramah anak? Sebenarnya ada beberapa hal yang jadi poin utama ya. Contohnya tadi kekerasan terhadap anak di sekolah itu harus udah nggak ada, diskriminasi di sekolah itu udah nggak ada, bullying itu udah nggak ada. Terus juga sekolah ramah anak itu nerima anak-anak yang berkebutuhan khusus juga itu harusnya sudah bisa menerima. Terus selain dari hal-hal yang seperti itu, dari segi fasilitas sekolah juga harus memadai gitu. Seperti pembangunan. Iya, terus kayak misalnya kadang sekolah-sekolah udah lantai 2 atau lantai 3 gitu kan. Nah, itu tangganya nggak boleh curam atau misalnya nggak boleh ada keramik yang misalnya Gompal patah gitu ya. atau gimana gitu. Nah, itu juga mempengaruhi kayak gitu. Harus juga ada tangga yang untuk difabel. Iya. Iya, Iya. kayak gitu. Jarang tuh kan kayak Iya. gitu. betul. Bahkan nggak ada mungkin. Iya. Selain itu berarti untuk standar yang tadi disebutkan sama Esa kan susah tuh mencarinya karena Iya. ketika ada kasus bully mungkin ditutupi atau bahkan tidak ada, Nah. ya kan? Iya. Apa standar untuk bahwa tahu ini tidak ada, ini ada gitu? Kalau Dari mana? kalau untuk dari forum anaknya tersendiri kan kita beda-beda sekolah ya Pak. Kalau di Dwi waktu pas sekolah itu Dwi langsung terjun ke BK. Iya. Jadi Dwi tanya ke BK nih, tapi Dwi nggak langsung rinci kan orangnya BK. siapa gitu. Iya. Iya. Nggak Ke langsung. BK berarti ditanya ada berapa kasus nih di Iya. bulan Iya. ini, di tahun ini gitu ya? Iya seperti itu dan tipe atau apa ya disebutnya kayak bulinya ada berapa orang yang kayak gitu. Terus ada beberapa anak juga yang tahu ngecot ke Pak. Tahu. Maba. Nacikal. Nah yang kayak gitu juga sebenarnya nggak termasuk ke sekolah ramah anak. Berarti kan dia tandanya ngecot itu karena nggak betah gitu loh, Iya. nggak betah di sekolah. Nah penyebabnya apa nih? Misalkan gurunya terlalu killer atau apa gitu. Itu juga sebenarnya mempengaruhi untuk sekolah ramah anak Iya. sendiri. Gitu. Terus di sekolah ramah anak juga kayak ada apa ya, jalur pelaporannya khusus gitu. Jadi ketika ada kasus bullying atau diskriminasi dan sebagainya itu udah ada jalur khusus pelaporannya gitu. Jadi anak atau saksi itu harus melapornya ke siapa gitu. Terus di sekolah ramah anak juga ada yang namanya tim sekolah ramah anak. Nah, tim sekolah ramah anak itu fungsinya mirip-mirip seperti forum anak gitu. Jadi mengawasi di sekolah kira-kira ada nggak sih kasus-kasus pelanggaran hak anak di sekolah kayak gitu. Nah, nanti si tim sekolah ramah anak itu yang melapor langsung ke pihak BK atau pihak sekolahnya kayak gitu. Tapi Jadi lebih di yang lingkup sekolah. tim itu berarti siswa ya yang Iya, tidak ada ramah? siswanya Oke. gitu. Cuman itu baru ada kayaknya ya, setahu aku baru ada di satu sekolah kayak gitu. Jadi sekolah lainnya tuh belum menerapkan sistem kayak gitu. Yang Oke. seharusnya seperti itu tapi belum diterapkan gitu. Berarti di pundak dan di saku Kak putri-putri ini ya, Esa dan juga Dwi ada perjuangan anak yang harus dibawa atau disampaikan ya. Iya. Ya kan? Iya. Ada beban untuk memperjuangkan hak-hak anak. Iya. Ya kan? Iya. Memperdengarkan suara-suara yang terpendam gitu Ah, ya. iya. Waduh. Sebagai wakil dari suara-suara anak kan? Iya. Seperti itu. Aha. Nah, kalau misalkan nih, tadi kan dikatakan kalian turun ke sekolah-sekolah. Kalau sekolah-sekolah kan gampang tuh kalau untuk melaporkan. Nah, untuk yang tidak tercover dengan sekolah nih, mereka masih usia anak gitu kan. Mereka pengen mungkin mencurahkan keluh kesah mereka, hak yang tidak terpenuhi itu bisa langsung kemana nih? Apakah bisa ke sosial media kalian atau boleh langsung ke forum anak, langsung datang ke tempat kalian atau seperti apa nih? Kalian untuk mengcover mereka yang tidak di ranah sekolah gitu. Iya. Itu bisa langsung hubungin ke Foraku, bisa lewat media sosial kayak misalnya Instagram gitu, atau misalnya boleh juga datang langsung ke dinas, atau misalnya datang ke Puspaga itu di Jalan Pramuka itu bisa langsung sana untuk segala macam pelaporan terkait hal-hal yang bersangkutan dengan anak dan perempuan bisa langsung
kayak gitu. Oke, jadi bisa langsung curhat di Puspaga ya. Iya. Nah, Di sosmed juga ada gitu ya. Ada. Iya. Secara pribadi nih, ke Dwi dulu nanti ke Esa jawabnya ya. Boleh. Pernah nggak kalian sampai meneteskan air mata karena ada hak anak yang di depan mata kamu atau yang dirasain sama kamu betul-betul dilanggar atau hak anak itu betul-betul direnggut? Wah, direnggut. berat. sampai kamu, wah ini gila banget ya, di Kuningan masih ada seperti ini. Apa? Iya betul. Kalau untuk Dwi sendiri, Dwi pernah waktu SMP karena ikut forum anak kan SMP kelas 1 dan waktu pas SMP kelas 3 Dwi ketemu dan itu satu teman sekolah gitu. Satu teman sekolah, Dwi udah dengar cerita dari teman yang lain, akhirnya Dwi panggil kan. Ya mungkin dia juga kaget kan pas dia dipanggil sama Dwi, ternyata ada hak yang direnggut sama orang lain. Maksudnya sama orang tuanya gitu, seperti kayak pendidikan. Nah, untuk pendidikan kan misalkan kita nggak harus monoton belajar terus kan, jadi dia juga harus punya hak untuk bermain, berkreasi, ikut partisipasi organisasi. Nah, untuk dia sendiri dia kayak nangis gitu depan Dwi juga waktu itu, karena orang tuanya terlalu ambis, jadi apa-apa dia harus ranking 1 loh. Gitu. Dia harus ranking 1, dia harus pinter segalanya gitu. Ditarget, ditekan. Sedangkan kemampuan anak itu kan berbeda-beda ya Pak. Misalkan dia pinternya matematika, sebagai orang tua harusnya mendukung dia pinternya matematika nih, ya saya dukung gitu. Matematika dia ikut lomba atau apa. Tapi dia itu harus mencakup semua pelajaran. Jadi Harus yang nomor 1 semua ya. Jadi pelajaran yang dia nggak suka itu, ya kalau Dwi misalkan Dwi nggak suka matematika ya udah gitu ya, bodo amat gitu. Tapi ini dipaksa gitu. Terus Dwi ke teman kamu yang tadi direnggut hak-haknya itu memberikan apa? Dampingan atau memberikan motivasi atau lawan? Sepertinya. Waduh, lawan orang tuamu. Kalau untuk lawan mah Enggak. enggak. Kalau untuk lawan enggak, lebih ke kayak bimbingan. Terus sebenarnya kalau untuk teman kan udah teman juga kan, dia lebih ke kayak pengen didengarkan gitu. Oh ya, aku pengen didengarin nih, aku pengen curhat, aku nggak butuh solusi kamu, tapi aku pengen didengerin, aku tuh gini gitu. Jadi Dwi lebih ke kayak ngedengerin dia sampai dia tenang. Terus akhirnya Dwi bilang ke forum anak, waktu itu angkatan Dwi kan agak sedikit juga. Terus akhirnya dari dinas juga kayak ngasih respon. Akhirnya waktu itu pernah ada sosialisasi, tapi nggak dari dinas, tapi Dwi sendiri terjun langsung, tapi nggak langsung ke teman Dwi, ke teman-teman semua di SMP gitu waktu itu. Kamu pengen tahu siapa orang tuanya? Siapa? Saya. Yang kejam. Wah. Berarti masih banyak ya kayak gitu ya. Masih banyak banyak yang kayak gitu. Kalau kan. Esa punya cerita apa yang kira-kira membuat kamu, wah ini benar-benar di depan mata kamu ada hak anak yang betul-betul di Sebenarnya banyak bangetnya tuh yang kayak gitu sih. Kayak gitu ya? Iya, lebih kayak sekarang kayaknya banyak anak-anak yang disuruh ambis gitu ya. Iya, Disuruh kayak banyakin belajar gitu. Iya. Coba pernah nggak kamu melihat anak-anak pang yang masih kecil kok masih Iya. di jalanan gitu itu? Iya, ada. Apakah masuk dalam Iya, itu masuk ke klaster 5 perlindungan khusus. itu Pak khusus ya? Nah, ya, jadi kita juga sebenarnya masalah anak jalanan itu salah satu masalah anak yang dari dulu sampai sekarang Iya. kayak susah banget untuk diselesaikannya. Mengusahakan namun Iya. belum ada solusi yang pasti Iya, gitu Pak. kayak gitu. Disuruh belajar atau disuruh ini makan masih ringan. Dia Iya. mah sampai tidak sekolah, Iya. sampai harus di jalanan, Iya. dan mungkin tidur pun sudah tidak tentu di mana. Itu Iya. kan betul-betul wah Iya. ekstrim lah pokoknya namanya. Ya itu sih yang kayak sampai sekarang pun kayak bingung mau nyelesain isu itu tuh kayak gimana gitu, karena kayak bahkan sampai forum anak provinsi pun masih Pernah nggak bingung ngajak kayak ngobrol gitu. ke anak pang? Waktu itu kita pernah kayak sengaja iseng kayak lewat jalan Siliwangi gitu kan, biasanya kadang suka banyak Yeah. anak-anak yang lewat kayak gitu. Nah, cuman waktu itu mungkin nggak tepat aja gitu. Jadi nggak ada anak-anak, Jujur aja sih, nggak ada anak jalanan yang lewat gitu. Nah, terus waktu itu ada sih 2 anak atau 3 anak gitu. Terus ya ngobrol biasa aja gitu sih, kayak ditanya rumahnya di mana, orang tuanya mana gitu. Terus ya kita kasih sedikit lah makanan sama minuman untuk membantu mereka ya, walaupun nggak banyak gitu. Dan ternyata kebanyakan dari luar kota Pak.
Dari luar Dulu Kuningan waktu ya. dulu waktu pas angkatan Dwi sendiri itu pernah diajak ngobrol malah ya Pak. Iya. Maksudnya anak kecil ternyata dia tuh kayak ngemis-ngemis gitu di jalanan dan ternyata itu ada mandornya. Oh, Ada mandornya gitu. ada koordinatornya. Iya, koordinatornya. Dan ternyata dari bahasanya dari bahasa bukan orang Kuningan. Dianya juga ngomong ternyata dia dari kota lain gitu. Kamu pengen tahu siapa koordinator? Wah, takut ini jadinya. Saya juga pengen tahu. Oke, kita kenalan lagi sama Foraku ya. Tadi kan banyak Forum banget Anak Kuningan Bersatu. pengalaman teman-teman. Tapi kalau berbicara mengenai program kerja gitu ya, di Foraku itu katakanlah kalau bidang itu ada berapa bidang yang ada Foraku, kemudian Strukturnya. fokusnya masing-masing kemana gitu. Ya, jadi di Foraku sendiri itu kita dibagi jadi 5 klaster berdasar klaster hak anak. Yang pertama itu hak sipil dan kebebasan, ke klaster 2 lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster 3 kesejahteraan dan kesehatan dan kesejahteraan dasar, klaster 4 pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, klaster 5 itu perlindungan khusus. Nah, klaster 1 itu tadi terkait hak-hak sipil gitu, nanti kayak kita bahasnya tuh tentang kayak yang akte kelahiran, KIA gitu. Jadi banyak kerja sama-sama di Dukcapil. Terus klaster 2 lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif itu tentu aja terkait masalah di lingkungan keluarga. Terus pengasuhan alternatif itu misalnya kayak anak-anak yang enggak diasuh sama keluarganya, misalnya yang di panti atau misalnya yang sekolahnya boarding school kayak gitu-gitu, itu masuk ke klaster 2. Klaster 3 itu udah jelas tentang kesehatan sama kesejahteraan. Terus klaster 4 tentang pendidikan, terus pemanfaatan waktu luang sama kegiatan budaya. Itu kita kayak memfasilitasi juga sih sebenarnya di klaster 4 tuh, kayak supaya anak-anak di Kuningan tuh kalau misalkan ada waktu luang tuh gimana gitu. Nah, kita punya program khususnya juga, cuman sekarang nggak jalan karena pandemi kayak gitu. Terus di klaster 5 perlindungan khusus itu tentang tadi anak jalanan, terus anak-anak korban kekerasan, terus anak yang berhadapan dengan hukum yang kayak gitu-gitu, itu masuknya ke klaster 5. Susah sih emang ya kalau untuk klaster 5. Iya, agak berat. Kebetulan kita nanti ada kerjasama dengan Disdukcapil dimulai Iya. nanti bulan Februari ini. Wah. Ketika dari Forum Anak punya data tentang berapa jumlah anak di Kuningan yang belum punya KIA atau akte, itu bisa nanti dibantu sama Badami untuk nih Pak, ada data dari anak-anak Forum Anak Iya. supaya nanti difasilitasi oleh mereka. Siap ya? Iya, Siap. Datanya sudah siap ya? Iya, Datanya siap. sudah ada ya? Insya Allah nanti ditanyain ke Bunda. Nah, untuk masalah organisasi sendiri kan ini ada struktur pastinya ya. Iya. Dan juga mungkin ke atasnya ada pembina atau segala macam. Nih, untuk anggota yang ingin masuk di Forum Anak itu seperti apa sih? Ketika ada orang yang sama pemikirannya seperti kamu dan ingin terlibat tuh gimana? Nah, sebenarnya kalau misalkan untuk jadi anggota itu nggak ribet-ribet, kayak teman-teman bisa jadi anggota Forum Anak dengan ikut aktif sama Forum Anak minimal 2 kali, itu udah bisa jadi anggota gitu. Cuman untuk jadi pengurus itu emang ada semacam tahapan-tahapannya supaya bisa menjadi pengurus kayak gitu. Tapi teman-teman kalau misalkan yang berminat bisa DM aja langsung ke Instagram Foraku, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut di situ terkait rekrutmen pengurus dan sebagainya. Kayak gitu. Mudah ya kalau gitu mah ya? Iya, gampang. Malah banyaknya dari sosmed ya. Iya, banyaknya dari sosmed. Berbicara organisasi tidak akan jalan tanpa anggaran. Iya. Itu Wah, diakui anggaran. atau tidak? Coba. Kamu hanya sekedar sukarelawan tidak akan jalan karena organisasi butuh ini, butuh itu, Iya. operasional segala macam. Nah, untuk anggaran untuk Forum Anak sendiri dari mana? Kalau untuk anggaran sendiri itu dari dinas, Pak. Dari dinas per dan- tahun. Nah, kalau Iya. untuk dari dinasnya dia suka ada program rutin per tahun. Misalkan kayak capacity building ya kemarin itu dari programnya dinas untuk Foraku sendiri gitu. Kalau untuk Forakunya kita lebih ke kayak kalau untuk angkatan Dwi ya, maaf nih. Sok, ya. Kalau untuk angkatan Dwi sendiri itu ada bendahara. Jadi tiap kumpul 5.000 per orang gitu. Jadi uang itu nanti kita kayak misalkan untuk waktu itu tuh buka bersama bareng sama anak yatim piatu, waktu itu sama anggaran dari bendahara gitu.
Oke, berarti ada swadaya ya. Swadaya Iya. juga ya. Tidak hanya mengandalkan dari dinas. Iya, betul. Kalau dari Nita sendiri udah cukup nggak buat forum anak? Kalau belum cukup saya omongin. Sa, gimana, Sa? Gimana Di ya? sini forum yang bagus, kekurangannya apa? Ceritakan aja, Sa. Sebenarnya cukup sih karena Cukup nih, bener nih. Iya. Kalau cukup di belakang kurang. Iya benar, cukup kok. Karena sejauh ini juga biasanya kalau misalkan kegiatan-kegiatan besar yang perlu anggaran besar itu kadang itu kegiatan dari dinas gitu. Jadi forum anak tinggal laksanain aja gitu. Kalau misalkan dari forum anak sendiri kayak program mandirinya, kadang itu kita nggak perlu anggaran, jadi asal jalan aja Kadang gitu. kita juga partisipasi Iya, ya, bareng waktu itu misalnya sama kampung Kak- dongeng iya, sama Kuningan, iya, sering Kak banget Ila. sama Kak Ila. Jadi ikutlah Kak, ikut ya nyelip gitu. Iya. Yang penting asik-asik sih kalau di Sama forum anak-anak. anak tuh Sampai gitu. logo. Iya iya, emang kolaborasi harus diseringin tuh kalau emang tidak ada anggaran yang. Sama Duta Genre juga pernah ya. Iya. Dengan Mojang Jajaka pernah? Mojang Kayak juga. belum Belum ya? pernah. Iya belum. Insya Kalau Allah sama- agendakan ya, Iya agendakan. agendakan. Kepada Akang Teteh Mojang. Tolong undang kami. Oke, dari beberapa yang saya baca nih tentang forum anak, emang ada beberapa hal yang menjadi isu besar yang mereka perjuangkan. Untuk di Kuningan sendiri nih, yang menjadi fokus utama saat-saat ini apa nih dari forum anak nih? Esa nih yang sekarang masih menjabat. Oke, mungkin masyarakat juga udah banyak yang tahu ya yang baru-baru ini terkait pelecehan Yang seksual. di Elap itu ya? Yang di Elap itu kebetulan udah selesai ininya kasusnya udah ditangani. Terus tahu juga mungkin yang di pesantren Oh, yang di itu? Iya. Iya. Yang sesama jenis? Ya, nah itu juga kebetulan ditangani langsung sama dinas gitu. Jadi untuk saat ini fokus dinas sih ke kekerasan seksual sih, karena dari semenjak pandemi itu kekerasan seksual itu malah meningkat, kayak gitu. Ada tren seperti itu ya? Iya, malah meningkat. Itu butuh pendampingan yang bagus karena psikologi anak yang Iya. korban kekerasan itu sangat kasihan ya. Iya. Sampai terbawa ke dewasa mungkin ya. Iya. Dan kamu siapa tahu siapa supir elapnya? Jadi tahu. Supir elapnya wi bukan. Kaget saya, Bang. Pokoknya seuzon aja gitu. Saya kaget soalnya Bang Abi sampingannya juga sopir elok. Bicara anak emang harus ceria ya. Iya, Gak boleh ceria, dengan memang anak betul. tegang gitu, gak boleh ngomong tentang anak. Karena adalah satu hak anak juga, banyak ternyata hak anak ya, bermain, 31 hak anak. berkreasi, 32. berpartisipasi. Nih, kalau mau ngomong-ngomong tentang berpartisipasi, ini tidak bisa melawan bukan sunatullah ya, udah kelaziman nih, anak main gadget. Berpartisipasi di sini, sosialisasi karena kayak anak-anak dulu masih ada engklekan segala macam, itu Iya. perlu diperjuangkan nggak sama forum anak? Sebenarnya ada organisasi tertentu ya, kayak NGC itu apa ya? Bukan Oh, NGC. Waktu itu Dwi pernah baca di ini deh, baca di sosmed. Aduh lupa lagi jadinya tuh. Dia juga kayak mempertahankan ini tuh kayak permainan tradisional, Iya. kayak engklekan, terus congklak. Iya. Kamu udah nggak main congklak dari kecil ya? Bi? Masih main? Oh, berarti. Main apa engklekan kan, engklekan yang kayak gitu masih main. Cuman kan sekarang zamannya Iya. udah beda kan, jadi apa-apa. Nah, tapi kalau misalkan untuk itu nanti masuknya ke program klaster 4 pendidikan pemanfaatan waktu luang. Waktu Nah, luang. masuknya ke situ. Iya. Nah, kebetulan waktu itu juga kita untuk pemanfaatan waktu luang ada program keulinan barudak barengan sama satu hari di luar kelas, itu program nasional juga. Jadi di sekolah kita satu hari nggak belajar di kelas tapi di luar. Bermain. Nah, di situ isinya ada main keulinan Iya. barudak Seru itu kayak waktu gitu. itu ya. Iya, terus kita juga ada program budaya waktu itu, kolaborasi sama salah satu ekstrakurikuler seni di salah satu sekolah. Kita ngadain Angklung. penampilan angklung di pas Car Free Day waktu itu. Iya. Oke, berarti untuk kolaborasi dengan sekolah-sekolah di Kabupaten Kuningan kalian sangat terbuka sekali ya. Iya, betul. Nah, soalnya lebih gampang. Udah katakanlah untuk kolaborasi nih dengan sekolah-sekolah
yang paling sering atau mungkin event yang besar yang kalian bisa kolaborasikan dengan sekolah nih? Iya. Siapa tahu malam hari ini ada dari pihak sekolah gitu Iya. kan, mungkin kepala sekolah atau guru-guru yang akhirnya terbuka nih pengen kolaborasi dengan kalian. Apa sih yang bisa dikolaborasikan dengan sekolah-sekolah? Oke, sebenarnya apa aja juga bisa, terutama yang mencakup 5 klaster tadi gitu. Oke. Dan kita juga terbuka banget untuk kayak pemanfaatan waktu luang sama kegiatan budaya, kita juga open banget gitu. Jadi apapun sebenarnya bisa kolaborasi sama forum anak selagi itu berkaitan dengan anak kayak gitu. Nah, apalagi ini buat anak sekolah ya. Iya. Bagaimana caranya biar mereka tuh sadar mereka punya hak berbicara lah minimal ya, Iya. seperti itu. Ada sebuah film yang jujur nih secara pribadi ini membuat 3 kali saya nonton nangis terus yo. Tahu nggak sutradaranya? Serius tadi Dwi mau nanya kayak gitu. Film itu film India yo. Iya, itu yang menceritakan seorang anak yang punya kelainan disleksia. Dia tidak bisa membedakan antara B dengan D. Dijudge oleh gurunya dan orang tuanya bahwa anak itu bodoh, padahal Iya. pinternya minta ampun. Jadi saya membayangkan ketika orang tua atau guru tidak mengetahui masalah anak, itu membuat anak menderita loh yo. Ya kan? Iya. Dan ternyata banyak juga mungkin di lingkungan kita ada anak yang punya dikatakan nakal, dikatakan bodoh, padahal dia itu pinter sebenarnya. Punya kemampuan. Punya Iya. kemampuan yang tinggi. Tapi mungkin dia punya masalah yang dia pendam gitu Yang ya. dia tidak tahu harus gimana ngungkapinya gitu loh. Bahwa saya itu tidak bisa membedakan D dengan B, dan itu butuh pendampingan seorang psikologi emang. Iya. Namanya juga kelainan. Ya, betul, minimal tadi kan dikatakan di sekolah tuh ada tim ya, ada tim Sekolah ramah anak. sekolah ramah anak gitu kan. Untuk sekolah yang belum punya itu, terutama nih mungkin bidang OSIS-nya ya yang harus aktif ya untuk mengadakan kesiswaan. bidang tersebut, kesiswaannya. Jadi anak-anak minimal dalam sebulan sekali mengutarakan isi hatinya gitu kan. Jadi ada evaluasi gitu. Itu, jadi dari cerita saya itu, saya ingin nanya nih ke forum anak. Pernah nggak ada sebuah kasus seperti itu, ada anak yang punya kelainan yang ternyata itu tidak bisa diterima oleh lingkungannya atau menjadi sebuah aib mungkin, padahal itu adalah harus diperjuangkan sama anak-anak. Atau di klaster berapa tuh kalau mereka pada kayak gitu? Itu disabilitas masuknya ke klaster 5. Klaster 5 ya? Iya. Klaster 5 ya? Iya. Yakin ya? Kuis ya. Kalau berbicara mengenai kasus temuan kasus nih dari anak gitu ya. Kalian kan setiap tahun musrenbang nih. Temuan kasus anak yang di Kuningan sendiri gitu, yang katakanlah pasti setiap tahun ada kasus baru. Nah, kasus baru di musrenbang terakhir sama kasus yang mungkin terbesar tuh seperti apa sih gambaran kasusnya nih? Kayaknya kalau kasus terbesar dari dulu sampai sekarang yang Masih itu kekerasan nggak sih Teh? Masih itu. Kayak gitu. Terus kasus baru ya paling kemarin itu tentang masalah sekolah online sih. Sekolah online. Iya, karena kan pandemi sekolah online, jadi banyak anak juga yang kayak apa ya, ngerasa tertekan, sulit buat apa ya, buat belajarnya kan. Sulit ngikutin Iya, pelajarannya kayak ya. gitu. Ada beberapa yang kayak gitu. Tapi kalau untuk sebelum pandemi sendiri, waktu pas Dwi menjabat itu, kebanyakan kalau di pelosok-pelosok kayak misalkan ada kekerasan, terus si anak tersebut itu kayak belum berani menyampaikan. Dan dari warga sekitarnya juga kayak memaklumi gitu loh. Harusnya itu jangan gitu loh. Dan dari forum anaknya juga, kenapa kita belum bisa masuk ke pelosok, karena yang pertama dari kitanya juga sebenarnya susah kalau misalkan untuk ke pelosok-pelosok gitu. Jadi mentalitasnya belum dibangun di sana. Jadi kayak Iya, betul. itu mah emang urusan keluarga mereka gitu, malahnya kayak gitu. Artinya sosialisasi untuk memperjuangkan hak-hak anak masih belum maksimal. Iya. Iya. Nah, saya Diusahakan. kembali diusahakan ya. Saya kembali ke film tadi. Maksudnya kita sharing dengan forum anak. Alangkah baiknya ketika sosialisasi itu tidak hanya dari bicara, mungkin bisa buat film forum anak itu supaya mencerdaskan atau memberikan pemahaman bahwa ini loh. Secara tidak langsung Secara ya. tidak langsung, karya-karya seperti itu ditunggu kan. Kayak Dwi mungkin menyampaikannya lewat dongeng kan ya. Iya. Dan rekan-rekan di komunitas Kampung dongeng. Kampung dongeng. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya bagus tuh. Kan, dan saya baca juga di sini di desa-desa seharusnya ada kan forum anak yang menjadi kepanjangan tangan. Iya. Biar tidak ke pelosok dari forum anak pusat ya. Iya. Itu sudah berapa desa yang punya forum anak? Desa tuh masih kurang dari 10, tapi itu pun sebenarnya agak sulit karena pertama
kurang dukungan dari desanya juga, banyak kasus kayak gitu kayak. Pertama kali untuk forum anak desa Jadi- itu di Japara ya waktu Ya, jadi sebenarnya dari apa ya, pemerintah desa pun masih nggak tahu forum anak tuh Asing. apa gitu. Masih asing. Desa layak anak itu apa, mereka tuh masih nggak terus tahu gitu. hak-hak anak itu apa gitu Iya, loh. jadi kadang kalau misalnya udah dibentuk, kadang ya udah dilurin aja gitu sama pemerintah desanya. Padahal harusnya kan ada bimbingan juga dari pemerintah desanya gitu. Terus kalau misalkan dari forum anak sendiri, karena desa di Kuningan juga kan cukup jauh-jauh gitu. Sedangkan di kita juga kayak anggotanya nggak begitu banyak. Terus kita juga masih anak-anak, dan kalau misalkan mau ke sana pun agak sulit gitu, harus Nah, butuh. makanya di situ butuh kolaborasi dan yang efektif nih, kayak tadi film, atau mungkin bisa kolaborasi dengan tukang salak yo, yang keliling ke tiap kampung ya kan, salak gitu, disisipkanlah pesan-pesan seperti itu. Karena emang masalahnya ini kurang sosialisasi yo. Iya, Desa betul. nggak tahu, hak Iya. anak juga nggak tahu ya, kurang masif lah. Iya. Buat brosur yang banyak ya mungkin. Iya, Ini karena harus disebar nih. untuk pemenuhan hak anak itu kan anaknya harus tahu, anak-anaknya dan orang tuanya juga harus Iya, tahu iya, ya, biar betul. sadar gitu. Iya. Kolaborasi seperti itu ke desa-desa sudah dilakukan nggak sama forum anak? ada beberapa desa tapi Iya, ada kayak beberapa misalnya desa. Cuman desa-desa. kalau untuk pelosok kayaknya belum Pak. Kenapa Iya. masalahnya nggak ke pelosok? Agak susah sih itu. Susah gitu. apanya? Uang kurang. Sebenarnya lebih ke kayak dukungan Pak. Iya, Dukungan apa nih? Lebih dukungan dari pemerintah desanya sama komunikasi anak. Misalnya kita nih ngebentuk forum anak di desa A. Nah, seharusnya itu komunikasi nantinya tuh komunikasi dari kabupaten sama si desa A itu terus berlanjut kan. Jangan Kadang nunggu anaknya bola tuh dong, susah, Sa. gitu. Jangan nunggu bola dari situ. Kamu datangin dong ke, Iya, ke iya, desa-desanya. kita ke sana. Nah, setelah itu kan seharusnya komunikasinya tetap berlanjut. Tapi mungkin pas pembentukan itu desanya juga kayak asal ambil anak gitu loh. Nih, kamu datang, yang penting datang. Jadi pas dibentuk tuh anaknya nggak ngerti apa-apa, udah dijelasin juga nggak ngerti, diajak komunikasi pun tetap nggak ngerti gitu. Jadi akhirnya miskomunikasi, terus ditambah lagi desanya pun nggak ngerti apa-apa. Jadi desanya juga nggak bisa ngebimbing gitu. Sedangkan kita forum anak sebagai fasilitator untuk forum anak kecamatan dan desa pun agak sulit ketika komunikasinya nggak bisa, terus terhalang sama jarak juga gitu. Jadi kitanya pun bingung. Kalau ini berarti ada kaitannya harus kolaborasi dengan katakanlah dinas ya, atau Iya. memang pemerintah daerah, karena ini kan memang forum ini memang anak-anak di dalamnya gitu. Iya. Ada beberapa langkah yang memang harus dimulai dibukakan dulu dengan orang dewasa gitu. Nah, itu yang harus dijembatani dulu. Kalau untuk dari dinas juga sebenarnya tentu punya dukungan penuh untuk pembuatan kayak apa itu tuh forum anak desa, malah mendukung penuh sih. Iya. Cuman yang pertama tuh karena yang tadi fasilitas dari forum anaknya, terus karena teman-teman yang dari desanya juga kayak minim apa sih forum anak Kuningan gitu, Iya. apa gitu. Kalau kita udah ngejelasin Pak sebenarnya kayak gak mau disebut kayak cuman formalitas doang Iya. sebenarnya. Berarti kita harus kontak forum Karang Taruna sama Iya. kepala desa tuh Iya, Bang, iya, dan sampaikan. bahkan Harus sampai kayak gitu. forum anaknya juga punya koordinator wilayah ya, Iya, koordinator wilayah koordinator. untuk forum anak desa ini. Iya. Nah, Dwi iya. juga pernah jadi koordinator forum anak kecamatan di Cigugur waktu itu. Dan ternyata alhamdulillah waktu itu pas angkatan Dwi ya Iya. lumayan. Jadi- Terus pas Dwi-nya udah lengser ya nggak tahu Iya. gimana. Jadi sebenarnya forum anak kabupaten sama dinas pun kayak sebenarnya udah mengusahakan, tapi tetap Pak, kalau misalkan pada akhirnya desa pun nggak ikut ngebantu gitu, karena Iya. kita juga yang nggak bisa gitu cuman kita aja, tapi kita juga butuh bantuan desa gitu, karena yang lebih dekat dengan anak-anak di desa tersebut ya pemerintah desanya kayak gitu. Tapi doakan aja Pak, semoga ngedukung sih ya dari Iya. desanya juga. Iya. dari Jangan temen- takut Wi, dan jangan takut Esa, karena sesalah apapun kamu anak-anak, wajar lah, ya kan? Ya. Sangat memaklumi lah. Beberapa forum anak sih, atau boleh nggak ada forum anak yang lain selain ini? Maksudnya Kok pakai bersatu sih? Emang ada Oh, pecah-pecah gitu? gimana deh? Gimana ceritain? Oh, waktu pas zaman dulu ya. Iya. Dulu kan bukan forum anak Kuningan. Oh. Maksudnya Namanya. cuman perkumpulan doang. Jadi kita nggak punya nama gitu. Terus akhirnya karena kita beda-beda sekolah, beda-beda wilayah juga, dan tentu kayaknya ragam juga orang-orangnya. Akhirnya waktu itu ya udah kita bentuk forum anak Kuningan, kan nyambung juga foraku gitu. Dan
orang-orang kan mikirnya Foraku itu forum anak Kuningan doang kan, dan akhirnya kita tambahin tuh jadi bersatu. Jadi kita emang nyatu Bersatu gitu sama loh. anak Kuningan. Forum anak Kuningan tuh anak-anak yang punya karakter beda-beda, sekolah beda-beda, terus wilayah juga beda-beda. Kita nyatu di forum anak gitu. Makanya disebut forum anak Kuningan bersatu. Ya masa berpisah gitu. Kirain tadinya bercerai-berai, akhirnya harus emang ada nama bersatunya gitu Terus ya. lebih lucu juga ada forum anak yang lain juga yang namanya kayak Ribut, Ririungan Budak Garut gitu. Beda-beda. Beda-beda. Oh, gitu ya. Beda-beda. Suka ada komunikasi atau pertemuan Perkumpulan gitu. pertemuan antar Ada. orang Iya, antar ada. anak. Ada apalagi Biasanya. waktu pas zaman belum pandemi, Pandemi, dulu ya. waktu Dwi angkatan Dwi itu ada Jambore, ada pertemuan forum anak Jawa Barat. Nah, di Jambore itu kayak kita lebih nyatu kan se-Jawa Barat. Iya. Jadi ada forum anak Kabupaten Bandung, ada dari Garut juga. Jadi semua forum random anak semuanya. di 27 kota kabupaten di Jawa Barat tuh ngumpul di Jambore Forum Anak Jawa Barat. Terus biasanya setahun sekali juga ada pertemuan Forum Anak Nasional, itu forum anak seluruh provinsi di Indonesia bertemu di satu tempat, kegiatan di sana gitu. Sekaligus nyusun suara anak Indonesia. Ya, Kalau gitu ada dong ketua forum anak se-Indonesia. Ada. forum Siapa? anak nasional. Nah, siapa? Kalau untuk sekarang itu ketuanya Aksa dari provinsi mana? Aku lupa, maaf Aksa. Terus ada Maya dari Jawa Tengah. Kayak gitu. Jadi beda-beda gitu. Oh, berarti ada semacam munas gitu ya untuk menentukan Iya. ketua, Iya. Iya. iya kan? Iya. Forum anak nasional kan Iya. seperti Iya, itu ya. forum anak nasional ada daerah Jawa Baratnya, ada dari kabupaten-kabupatennya gitu. Oke, sekarang kita bergeser dulu ke Puspaga nih. Tadi kan dikatakan untuk anak-anak yang pengen mengeluarkan keluh kesahnya gitu kan, bisa langsung ke Puspaga gitu ya. Iya. Mungkin Mani Megasora juga perlu diingatkan kembali, Puspaga itu apa gitu ya. Hmm. Apakah cuma tempat keluh kesah anak-anak aja, atau apalagi nih layanan konsultasi yang ada di Puspaga itu? Iya. Nah, banyak sih sebenarnya. Jadi terutama yang berkaitan dengan keluarga, misalnya kayak para calon keluarga yang mau ini bisa konsultasi ke sana. Terus misalnya apalagi sini. Jadi banyak terutama masalah-masalah keluarga kayak misalnya yang keluarganya sedang bermasalah gitu bisa konsultasi. Jadi sebenarnya ke sini. ini bukan anak yang curhat aja, Iya, tapi kan tapi kalau keluarga orang di situ, dewasa juga. ya, misalkan Kayak orang gitu. tuanya, kakaknya gitu. Termasuk mungkin orang tua yang sulit untuk ngatur anak-anaknya gitu ya. Mungkin mereka mengalami kesulitan parenting ya. Iya. Anak gue kok aktif banget, susah diarahkan. Mungkin mereka bisa curhat ke situ juga berarti ya. Iya, Konsultasi iya, seperti betul. itu juga ya. Iya kayak gitu. Terus di sini juga ada terkait perkawinan dan keluarga, meliputi permasalahan kesiapan pranikah, pengasuhan anak, pola komunikasi keluarga, konsultasi perkawinan sama konsultasi keluarga gitu. Jadi bisa di situ. Terus terkait tumbuh kembang dan pengasuhan anak juga bisa konsultasi ke sana. Soalnya Puspaga sendiri punya apa ya? Konselor terlatih gitu buat menanganin ini. Kalau kayak gitu berarti Nah, ini- kalau ada kekerasan dalam rumah tangga juga boleh Iya, ya konsultasi gitu. ke Puspaga ya. Iya. Wah. Terus Ini terkait kan lingkup kemarin keluarga, Iya. jadi semua yang di pihak keluarga, misalkan kakaknya atau Iya. orang tuanya bisa Iya. gitu langsung. Ketika ada seorang suami dipukulin sama istrinya, boleh dong Lapor ya. lapor ke sini suami Bisa. ya. Tahu nggak siapa suaminya? Terus kemarin juga yang masalah kekerasan seksual yang di Elf itu itu kan kebetulan ketahuan langsung sama pengurus Foraku, kan itu rame Oh, banget di Instagram iya. kan. Terus ada pengurus Foraku yang ini, terus korbannya bilang katanya udah laporan ke dinas tapi belum ada respon. Terus kita langsung cross checkkan ke dinas, Bun ini bener ada pelaporan ini, nggak ada. Terus akhirnya forum anak langsung hubungi korbannya, ditanya ternyata dia salah Salah alur jalur laporan. ya malah Miss gitu. ya gitu. Terus akhirnya Foraku arahin ini coba hubungin aja ke sini gitu. Iya, kita sebagai pelapor dan pelopor aja. Ya, terus kebetulan kemarin diarahinnya langsung ke salah satu konselor di Puspaga dan kebetulan langsung diproses. Oh, sudah masuk di ranah hukum berarti ya? Iya. Iya. Iya, kemarin juga kan kebetulan sebenarnya prosesnya itu kurang dari 24 jam. Kayak malamnya laporan, sorenya tiba-tiba udah ketangkap Iya, gitu karena untuk kebetulan pelakunya. Polres juga kan Langsung langsung tahu kasusnya, langsung diselidiki gitu. Jadi prosesnya lumayan cepat gitu. Alhamdulillah.
Itu salah satu capaian yang Wah, sudah seru ya dilakukan. berarti ya. Iya, salah satunya Forum itu. anak tuh, berarti ini masyarakat Kuningan atau Mania Mega Suara harus tahu nih bahwa salah satu gerakan yang menjadikan si pelaku itu tertangkap gara-gara ada peran dari Anak-anak ya. forum. Wah. Terima kasih buat Ini seru, jadi film seru nih ya. makanya penyampaiannya lewat dongeng, lewat film, lewat apalagi lah, pokoknya banyak sekali. Mungkin secara konyolnya tadi saya bilang kolaborasi dengan tukang salak juga boleh, ya. Iya, iya. Tukang salaknya Jadi Atau dengan tukang tahu bulat. Yang sering lewat, sambil jualan gitu. yang lebih sering lewat ya. Oke. Oke. mobil-mobil jadi Dasar. bulan. Kita udah ada di sesi terakhir nih buat Esa Batui ya, Sedih Bang Abdi. banget Silakan ya. Bang Abdi untuk mempertanyakan mungkin pertanyaan di sesi terakhir ini, Bang. Buat Esa. Ini pasti pertanyaan ya, Esa dan juga Dewi. Silakan. Berarti udah menit akhir nih ya. Ya. Nggak kerasa ya. Ya kalau ini ngewakilin dari rekan-rekan yang lain juga tuh, mewakili dari Mania Mega Suara ya. Untuk ke depan nih di agenda 2022 di Forum Anak nih mau fokus apa, atau ada prioritas apa, atau mungkin ada acara apa yang nanti mungkin bisa kolaborasi dengan kami di sini untuk ikut mempublikasikan. Silakan nih. Kalau dari Angkatan. fasilitator apa, kalau dari Oh iya. Esa apa nih? Fasilitator dulu deh, dari Dwi gimana? Kalau untuk Dwi sendiri, tentunya Dwi pengen jadi contoh, karena untuk dari fasilitator itu sedikit Pak. Jadi kebanyakan karena udah kuliah mungkin ya, jadi di luar kota, jadi susah juga dihubunginya. Jadi pengen nanti suatu saat nanti kalau misalkan Esa atau teman-teman Esa udah lengser dan jadi fasilitator, itu bisa lebih baik lagi daripada fasilitator yang sekarang gitu. Ya berarti kalau gitu sama Dwi harus dipersiapin dong. Iya, Di kader lah. Nah, tentu pengawasan kan, tentu pengawasan, terus bimbingan juga, dan jadi contoh itu sih yang paling nyata. Jadi kita bukan hanya sekedar mengarahkan, cuma nunjuk doang, tapi memberi aksi yang nyata buat teman-teman di Foraku. Jadi teman-teman Foraku bisa, wah ini Teh Dwi, wah ini Kang Noval atau Kang Aji gitu. Kan teman-teman Foraku juga pengen kan jadi fasilitator dan memberikan contoh yang baik untuk generasi selanjutnya. Dwinya sendiri terbuka nggak untuk mereka-mereka yang ingin belajar? Dwi terbuka Pak, serius. Oh gitu ya. Teman-teman Foraku tuh terbuka banget. Apakah semua teman-teman Foraku yang lengser nanti menjadi fasilitator atau tidak? Atau Kalau- harus seleksi dulu? Enggak selalu sih, tergantung kesiapannya Iya, gitu loh. kesiapan Oh. dari fasilitatornya dan dari dinas sendiri kan udah ada SK-nya ya Pak. Jadi waktu pas Dwi di lengser terus dijadiin fasilitator itu nggak semua ternyata nggak semua, jadi hanya beberapa orang yang punya peran aktif di Forum Anak. Dulu waktu pas Dwi itu angkatan banyak sebenarnya, cuman ternyata waktu pas jadi fasilitator cuman ada beberapa orang Yang terpilih. gitu yang terpilihnya. Jadi Berarti orang-orang pilihan yang masuk ke Alhamdulillah. jenjang fasilitator ya. Siapa? Kamu tahu siapa yang milih? Oke, itu dari fasilitator ya. ya jadi Dari Esa sebagai Ketua Forum Anak Kuningan saat ini. Rencana ke depan nih, Forum Anak Kuningan mau dibawa kemana, atau punya agenda apa, atau harapannya seperti apa sih? Dalam waktu dekat ini sih kebetulan kemarin udah diagendain dari dinas mau ada pembentukan forum anak desa lagi. Oke. Semoga komunikasinya bisa berlanjut ya sama Amin, desa amin. yang bakal dibentuk ini. Itu terus untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya itu kita masih belum tahu sih. Kebetulan kemarin juga baru aja rekrutmen, terus kebetulan mau reorganisasi lagi karena kebetulan angkatan aku itu cukup banyak yang udah kelas 12 gitu, jadi harus udah fokus mulai ujian segala macam gitu. Jadi mau ada pemilihan PLT dulu, nanti setelah itu baru deh mereka untuk melaksanain program seterusnya kayak gitu. Agenda tahunan nggak ada agenda tahunan? sebenarnya? Agenda tahunan untuk saat ini yang rutin itu masih Suara Anak Kuningan Musrembang, sih gitu. Musyawarah Rencana Bangunan. Di bulan apa tuh? Biasanya itu Agustus. enggak Maret Aprilan gitu, awal-awal Sudah deket tahunan. dong ya? Iya, jadi harus udah mulai dipersiapin lagi. Terus nanti dilanjut untuk Suara Anak Provinsi sama Suara Anak Indonesia gitu. Jadi berkesinambungan gitu. Banyak dong ya. Iya, lumayan. Siapin aja fisik kamu, Sa, biar sehat ya, Iya. dan bisa berkegiatan terus. Kita Rio mungkin punya pertanyaan terakhir. Kalau Rio sih hanya ini aja, memberikan waktu kepada kalian
pesan kalian nih untuk anak-anak di Kabupaten Kuningan. Ya mungkin malam hari ini ada yang mendengarkan atau mungkin orang tuanya nih ada yang mendengarkan. Apa yang pengen kalian sampaikan nih? Kalau dari aku tetap sih kayak tetap utamain untuk sekolah, tapi jangan lupa untuk refreshing dan main, karena aku juga sebagai pelajar juga merasakan gimana stresnya belajar terus gitu. Terus sama ini sih aku mau ingetin buat siapapun, enggak itu anak-anak tapi orang dewasa juga, ketika ada hal yang melanggar hak anak itu coba untuk lebih peka dan lebih peduli gitu. Jadi supaya peran pemenuhan hak anak ini enggak cuma sama pemerintah atau sama forum anak aja, tapi seluruh lapisan masyarakat juga bisa ikut partisipasi. Jargonnya kayak gitu. kita malah ya lebih peka, Iya, lebih peduli jadi solusi. gitu. Jadi harapan forum anak tuh itu bisa lebih peka terhadap lingkungan sekitar, lebih peduli dan bisa menjadi solusi itu. Oke, Lebih itu peka ya. Iya. pesan dari Kak Esa Kak untuk Esa. anak-anak. Sebenarnya udah mewakili sih. Kalau untuk Dwi sendiri lebih ke hak-hak anak gitu. Di sini kan belum pada kayak masih awam gitu ya tentang hak anak, dan Dwi juga pengen pesan untuk forum anak Kuningannya supaya lebih banyak sosialisasi, tadi kata Bapak juga, ke desa-desa, ke pelosok-pelosok, dan tentu dari dinasnya juga harus memberikan respon yang cepat kan untuk sosialisasi forum anak sendiri dan hak-hak anak yang harus didapatkan, dan orang tua pun harus wajib banget tahu hak yang didapatin oleh anaknya dia gitu, buat anak-anak di sini gitu. Oke. Kita berbicara tentang anak, rasanya 1 jam 2 jam tidak akan cukup ya, tidak akan cukup. Karena membicarakan anak adalah membicarakan generasi yang akan menghadapi tatanan kehidupan atau tantangan kehidupan di tahun depan atau beberapa tahun kemudian ya. Nah, kalau untuk say thank you nih, belum nih ya. Oh, Say iya, thank you nih buat iya, teman-teman. betul. Untuk Kak Dwi dan Kak Esa pasti punya orang-orang yang berbeda ya, yang mau support karya terutama untuk di Poraku ini dan juga fasilitator. Boleh menyampaikan terima kasih buat siapa nih yang secara personal atau secara organisasi sangat mendukung kalian nih? Iya, tentu Dwi mengucapkan banyak terima kasih untuk kesempatannya untuk mengisi di sini. Terus terima kasih kepada Bu Gina juga. Ada salam dari Bu Gina, Pak. Bu Gina. Bu Gina Salam juga buat sebagai Bu Gina ya. sebagai kasih pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan sebagai pembina kita. Oke. Dari zaman Dwi, Bu Gina. Kayaknya boleh Dia juga yang- tuh kita undang Bu Gina. Boleh. Next ya, next ya. Sampein ya tawarannya. Boleh. Terus Terus dari teman-teman fasilitator, terima kasih banyak atas kesempatan dan kepercayaannya kepada Dwi juga, kepada Kang Noval, Kang Aji yang sekarang lagi sakit juga, Kang Aji. semoga lekas sembuh. Iya, Kang Noval yang lagi aktif-aktifnya organisasi ya, Pak. Kuliah. Nah, semangat pokoknya buat teman-teman Pasil yang sekarang lagi banyak tugas kuliah juga, teman-teman yang lagi skripsian juga. Kebetulan karena angkatan Dwi itu angkatan lama kan, jadi udah pada kuliah. Udah lagi nyusun skripsi, banyak organisasi. Itu aja sih kalau untuk Dwi. Silakan Kak Esa. Kalau buat aku juga terima kasih ke Fasil karena udah selalu ngebimbing for aku gitu. Jadi malu. Sama ayah bunda di dinas juga kayak gitu. Terus sama makasih juga ke pihak sekolah yang kebetulan tidak menyusahkan ketika mau izin forum anak gitu. Jadi Alasan aja kamu. spend kayak gitu. Jadi ya. Dan terima kasih kepada forum-forum anak Kuningan di Kabupaten Kuningan, tentu di kabupaten yang lain juga, forum anak Jawa Iya. Barat. Terima kasih udah banyak membimbing tentunya. Iya. Baik. Oke, cukup. Silakan Bang Abdi. Perjuangan memperjuangkan hak anak adalah memperjuangkan generasi dan juga memperjuangkan masa depan sebuah tatanan kehidupan atau sebuah negara atau bahkan seluruh dunia. Jadi ketika menyelamatkan hak anak berarti menyelamatkan dunia juga yo. Di pundak kalian ada beban seperti itu, menjadikan sebuah tantangan. Pesan saya buat Dwi dan juga Esa, sehat-sehat selalu, dan terus berkarya, terus semangat ya. Salam buat rekan-rekan di forum anak semuanya dari kami di Badami. Bila ada sesuatu hal yang mungkin bisa kita kolaborasikan, kita buat kolaborasi yang asik ya. Iya. Ya, jangan sungkan juga ya, jangan sungkan kalau misalkan kalian mau ada event apa, jauh-jauh hari kabari kami biar kami bisa bantu sosialisasi di udara nih untuk masyarakat Kabupaten Kuningan khususnya.
Dan kita sudah masuki di menit terakhir. Terima kasih buat Forum Anak, buat Dwi, buat Esa, sudah bisa mampir ke Badami. Dan tidak terasa 2 jam sudah kita lewati. Mana Mega Suara. Akhirnya saya Ardi Pirasat. Ya, dan saya Rio Dirgantara pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.